kasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, serta meninggikan namanya yang kudus. Sebab Tuhan layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Amin. Ada kekuatan baru.
biasa begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, kau segala perbuatan.
bersama kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami dalam suka dan duka Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di hadapan Tuhan. Bapa yang baik di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semuanya boleh berjalan, itu semua karena kemurahan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus bekerja dalam setiap kami, hamba-hamba-Mu di dalam melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Jemaat-Mu yang Engkau percayakan beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam segala apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, kiranya Engkau melawat satu persatu Tuhan, dan Engkau tambahkan di dalam kehidupan mereka hati yang mengasihi, hati yang mencintai Engkau ya Tuhan. Sehingga kehidupan di dunia ini Tuhan, apapun bentuknya, mungkin secara jasmani tidak mengenakan, tetapi biarlah semua itu Engkau menjadikan kesempatan untuk menolong mereka, untuk lebih mendekatkan diri mereka kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik di surga, kami menyerahkan setiap pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan khususnya pada masa-masa Natal ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau tolong kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Roh-Mu bekerja memampukan kami, menolong, menguatkan, menyanggupkan kami untuk segala kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan.
Bapa yang baik di surga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pakai setiap hamba-hambamu ini boleh menjadi terangmu di tengah kehidupan umatmu di tempat ini ya. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang Engkau percayakan untuk membimbing kami ya Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan, Engkau sanggupkan, Engkau tolong dia ya Tuhan dalam segala apa yang dia kerjakan, dalam segala apa yang dilakukan, khususnya dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tempat ini ya Tuhan. Tutup bungkus beliau dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk Ibu Trivena ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupannya Tuhan. Di masa usia senjanya Tuhan, kiranya Engkau memberikan sukacita di dalam kehidupan kesehariannya Tuhan, sehingga dia boleh menikmati, mengalami lawatan Allah, pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada beliau dan dia sudah melakukan dengan baik. Itu boleh menjadi sukacita tersendiri bagi beliau Tuhan. Bapa yang baik di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang disampaikan itu berasal daripada Engkau. Dan setiap kami yang mendengarkan di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, dan itu boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami teriakan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala sudah beri kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita sedang menyambut ya hari Natal ya. Kalau di Efrata perayaan Natal akan diadakan 25 Desember jam 5 sore. Jangan lupa semua datang hadir ya, bersama keluarga, saudara ya, tetangga semua. Kalau mau ikut silahkan boleh diajak ya, karena ini adalah sebuah hal yang dinantikan ya. Kadang hanya setahun Natal bersama ini kita adakan ya. Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sungguh suatu sukacita yang besar ya, karena kita boleh merayakan kelahiran juru selamat kita, Tuhan kita ya saudaraku. Jadi mari di hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk masuk ya di acara-acara Natal kita ya. Banyak kesibukan ya, mungkin kita saat ini terlibat di banyak sekali sebagai panitia di acara-acara ini ya. Tetap fokus ya, tetap melakukan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Sebuah kepercayaan kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, jadi lakukan ya yang terbaik dalam hidup kita ya. Yang ada dalam hidup kita, kita berikan yang terbaik, all out, sehingga perayaan Natal boleh berjalan dengan baik ya. Dan perlu saya ingatkan saudaraku bahwa ketika kita melayani ya, sibuk dengan tugas kita masing-masing, jangan lupa kita untuk selalu melakukannya dengan sukacita ya. Karena kadang segala kesibukan itu kadang bisa membuyarkan sukacita kita ya. Kadang kita merasa menjadi terbebani dalam melayani. Jangan saudaraku ya, di tengah kesibukan kita ya, kita tetap menjaga hati kita ya, untuk tetap ada sukacita dalam hidup kita ya. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai beban. Kalau itu sebagai beban, Anda akan pasti merasa kecewa ya, merasa tersakiti ya. Kadang tanpa kita sadari ya, ketika orang tidak menghargai apa yang kita lakukan ya, kita merasa sakit hati ya, tidak mendapat apresiasi, kita sakit hati. Jangan saudaraku ya, biarlah apa yang kita lakukan itu murni ya, dari hati kita ya, ketulusan hati kita untuk benar-benar melayani Tuhan ya. Walaupun kita sibuk kesana kesini ya, mungkin capek ya, kok semuanya aku ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita melakukan ya dengan sukacita, maka
damai, sejahtera, sukacita itu juga akan terus ada dalam hidup kita, ya. Terus ada dalam hidup kita. Mungkin dalam pelayanan kita, saudaraku, ya, mungkin sebagai panitia atau sebagai pengisi acara, ya, banyak hal-hal yang kadang kecil, ya, kadang kecil, tapi itu kadang bisa menyakitkan hati kita. Ya, mungkin beda pendapat soal seragam aja. Wah, itu mungkin buat beberapa orang bisa membuat suatu pertengkaran, ya, sakit hati. Itu bisa, saya maunya seragamnya kayak gini, oh yang satu nggak mau, saya maunya yang kayak gini, oh saya yang begini, saya begitu. Nah, banyak ide-ide baru, ya, yang sebenarnya tujuannya baik, ya, buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi mari coba kita belajar, ya, untuk bisa memanage diri kita, karena sukacita Natal itu yang harus lebih utama, ya. Di Lukas 2, ya, ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kelahiran Tuhan itu adalah sebuah kesukaan besar, sebuah sukacita besar. Jadi jangan, ya, justru dengan merayakan Natal, ya, kita sebagai orang-orang yang ikut di dalamnya untuk mempersiapkan, justru malah menjadikan diri kita itu justru sakit hati, ya, justru ribut sendiri, ya. Mungkin antar pemain musik beda pemikiran, ya, beda apa yang diinginkan, jadi ribut sendiri, ya, jadi jotaan sendiri, ya, jadi tidak padu, komunikasinya tidak ada, ya, semua saling mempertahankan egonya, ya. Aku maunya begini, harus begini. Nah, itu membuat hubungan pasti tidak baik, ya. Jadi mari terus punyai hati yang mau untuk diajar, mau untuk belajar, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima masukan seseorang dengan terus tanggalkan ego-ego kita, ya. Tanggalkan ego-ego kita. Kalau tidak, saudaraku, yang ada setelah pelayanan atau sebelum pelayanan, kepahitan, ya, sakit hati itu terus ada dalam hidup kita. Ya, jadi mari kita hilangkan hal-hal yang membuat sukacita di Natal itu hilang dalam hidup kita. Biarlah kita setelah kita melayani itu, damai, sejahtera itu ada dalam hidup kita, ya. Bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, acaranya nggak sukses, oh acaranya amburadul, oh ini miss di sana, salah di sana, di sini. Jadikan itu sebagai evaluasi, jangan jadikan itu untuk menghakimi, saudaraku, ya. Oh, ini salah si A lho, ini salah si B lho. Harusnya kan mau belum masuk ketukannya, masih satu bar lagi. Oh, malah wis mlebu sik. Wah, jadi kacau. Nah, saling salah menyalahkan. Nanti WL, wah, soundnya di ini nggak kedengeran, jadi nggak jelas suaranya. Jadi ketukannya salah, ya, saling melempar kesalahan satu dengan yang lain. Ya, akhirnya semua muter terkena imbasnya, ya, dan sukacitanya hilang. Sukacitanya hilang, ya. Habis melayani tidak damai sejahtera, tapi justru sakit hati. Nah, itu harus kita jaga, saudara. Itu harus kita jaga, ya. Baik kalau kita itu sebagai pelayan, Pak. Lah bagaimana nih kita sebagai jemaat? Jemaat juga mungkin kadang, saudaraku, ya, hal-hal yang simpel, hal yang sepele itu bisa membuat kecewa. Bisa, saudaraku. Contoh hal yang sepele, ya, datang, ya, tidak dapat tempat duduk, ya, karena Natal mungkin penuh, ya, di luar mungkin
kurang nyaman gitu ya, nggak dapat tempat duduk, marah saudaraku, mutung. Ya, dari rumah sudah datang dengan antusias, sukacita, tapi ternyata sampai gereja nggak dapat tempat, mutung, sakit hati, langsung pulang. Mending ibadah di rumah online. Ya jangan saudaraku, kita kehilangan sukacitanya kalau gitu. Ya, jadi kalau saudaraku mungkin pengen dapat tempat duduk yang spesial, yang enak, ya berusaha datang lebih awal, ya supaya kita bisa duduk dengan nyaman, ya bisa memuji Tuhan dengan nyaman, bisa mendengar firman dengan nyaman, ya ikut ibadah dengan nyaman. Ya mari datang lebih awal, ya. Kalau ibadah jam 5, ya jam 5 kurang seperempat itu sudah datang. Pasti kita dapat tempat yang terbaik yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, jangan datangnya telat, mintanya tempat duduknya yang baik. Ya nggak bisa saudaraku, karena jemaat juga yang lain juga pasti ingin tempat duduk yang spesial yang mereka inginkan. Jadi mari berusaha justru memberikan hati kita yang terbaik, ya, untuk memperingati kelahiran Tuhan kita itu dengan datang lebih awal, ya. Cari tempat duduk yang terbaik yang kita inginkan, ya, supaya kita nyaman dan sukacita itu ada dalam hidup kita. Nah itu yang penting, saudara. Itu yang penting, ya. Gak banyak hal yang membuat kita itu kehilangan sukacita, ya. Gak disambut asar, ya, dengan baik. Mungkin asarnya baru salaman dengan yang lain, atau mungkin baru koordinasi dengan yang lain. Kita datang mungkin perasaan kita dicuekin, padahal sebenarnya enggak, karena memang mungkin baru ada yang dikerjakan. Ya kita sudah marah-marah, wah asarnya rak ramah, asarnya enggak perhatian, asarnya bla 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 bla, banyak yang kita komplainkan, ya, banyak yang kita keluhkan, saudaraku. Kita kehilangan lagi sukacitanya, ya. Pulang ke rumah masih ingat-ingat, wah nggak masuk ini, penyambutannya nggak bagus, dan itu bahkan mungkin Anda sebarkan dengan meracuni orang-orang di sekitar Anda. Nah itu sukacita Natalnya hilang, saudara. Sukacitanya Natalnya hilang. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu, ya, sukacita kita itu mari kita hilangkan, ya. Ya, jadi kalau kita mungkin merasa kok tidak disambut, ya dijawil, disalamin, ya, supaya semua boleh berjalan dengan baik, ya, kita boleh diarahkan ke tempat duduk yang terbaik yang masih ada, ya, itu saudaraku. Jadi hal-hal yang seperti itu, ya, tidak dapat parkiran udah penuh, ya langsung pulang, ya, wah wis gak ada tempat untuk parkir, dapat tapi jauh, jalannya jauh, nggak mau, saudaraku, ya. Atau mungkin tidak disapa oleh Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan, ya, merasa wah aku tidak menjadi bagian dari Efrata. Jangan, saudaraku. Semua orang punya kesibukan dan semua orang ingin memberikan yang terbaik, ya. Jadi kita harus mulai berpikir positif, ya, semua diperhatikan, ya Bapak Ibu. Jadi hilangkan hal-hal yang mengganggu, ya, yang sebenarnya tidak prinsip, itu menghilangkan sukacita kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi biarlah, ya, di Natal ini, ya, kita mengalami sukacita dan penuh dengan antusias kita menyambut, merayakan kelahiran Tuhan kita, ya. Karena yang terpenting, ya, dalam sukacita Natal itu yang kita dapatkan apa? Kita mau mendapatkan apa dalam ibadah Natal kita itu, ya. Jadi itu yang lebih penting, ya. Yang lebih penting adalah ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu, kita merasakan
kehadiran Tuhan Yesus, ya, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, ya. Kita merasakan, oh, Tuhan begitu dekat dengan kita, ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, merasakan suatu hal yang membuat kita itu merasakan Tuhan itu begitu dekat, ya. Hadirat Tuhan nyata, ya. Kita merasakan, wow, Tuhan tidak jauh dari hidup kita, ya. Roh Kudus dalam hidup kita, itu yang terpenting, saudaraku. Jangan hal-hal yang tadi yang justru membuat kita kehilangan sukacita. Nah, itu yang terpenting, saudaraku. Jadi kehadiran Tuhan Yesus mari kita kejar, ya. Mari kita kejar, kita fokus, ya. Kita fokus sehingga kita merasakan bahwa oh, Tuhan itu ada dalam hidup kita, ya. Kita merasakan apa? Kasih Allah dalam hidup, kasih Tuhan dalam hidup kita, ya. Ya, jadi sukacita Natal itu ada dalam hidup kita dan kita merasakan begitu Tuhan mengasihi hidup kita, begitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang terpenting, saudaraku. Ya, biar hidup kita itu sungguh ada dekat dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Jangan fokus dengan hal-hal yang tadi, yang justru membuat kepahitan, sakit hati dalam hidup kita. Nah, yang terpenting kita merayakan keselamatan, ya. Tuhan sudah hadir ke dunia ini, ya, menebus dosa kita, dan kita bersyukur kita punya juru selamat, ya, yang membawa kita mengalami hidup kekal, harapan yang kekal, saudara. Itu yang terpenting, saudara. Jadi tidak dengan hal-hal yang lain. Jadi mari hari-hari ini, ya, kita benar-benar mempersiapkan hidup kita, ya, dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, dan biarlah sukacita Natal itu, ya, terus ada dalam hidup kita, bukan kepahitan, sakit hati, dan lain-lain yang tidak membangun dalam hidup kita. Ya, jadi mari kompak, ya, semua datang ke gereja, semua datang melayani dengan segala yang kita punya yang terbaik, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudaraku, sukacita Natal itu ada dalam hidup kita. Mari kita puji-puji Dia hari-hari ini, ya, karena kita menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, juru selamat kita. Amin. Mari kita puji Dia. Kita serukan yang terbaik buat Yesus. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and
Duri bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Juru Selamat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Raja. Sorakan haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan, satu suara. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Layak-layak Engkau Tuhan, terima pujian kami. Mari sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya Tuhan, muliakan Tuhan. Yes Lord, muliakan Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami percaya bahwa sukacita Natal akan terus melimpah di hidup kami. Kami akan menjaganya dan memuliakan Tuhan. Kiranya hari-hari menjelang Natal ini semua keluarga diberkati, hidup kami diberkati. Berkati semua yang melayani hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Agus dari sharing, pakai menjadi hamba-Mu yang makin berkenan. Berkati setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta, Tuhan memberikan keberhasilan di dalam kuasa-Mu. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat persiapkan Natal. Tuhan memberkati.